Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Kartika, NIM B1D021300, kelas C2, Prodi S1 Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf yang baik. Paragraf yang baik terdapat 5 bagian. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Yang kedua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Di antaranya A. Kata transisi, B. Referensi, C. Substitusi, D. Elipsis, E. Sinonim, F. Antonim, G. Hiponim, H. Kemeroniman, I. Repetisi. Yang bagian A, kata transisi. Yang dimaksud dengan kata transisi adalah kata yang membentuk satu kesatuan kalimat yang saling terhubung dan berkelanjutan sehingga menjadi paragraf yang utuh dan memberikan pemahaman bagi pembacanya. Yang B, referensi. Referensi atau rujukan adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik, contohnya kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Yang C, substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi. Lebih tepatnya substitusi nominal. Di luar itu, substitusi juga dapat diterapkan secara verbal dan klausal. Bagian yang D, elipsis. Elipsis seringkali disebut juga pelesapan, yakni menghilangkan kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. E. Sinonim. Sinonim atau padanan kata merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda, misalnya pelafalan dan tulisan. Namun kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama atau mirip. Contohnya seperti bertemu atau berjumpa. F. Antonim. Antonim atau lawan kata merupakan kata-kata yang mempunyai makna saling berlawanan satu sama lain. Contohnya jauh dengan dekat. Jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat jauh. Jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat dekat. Memiliki sama-sama arti. Yang bagian G, hiponim. Hiponim merupakan suatu kata yang memiliki arti hierarkis, anggota dari kata yang lebih umum, atau yang biasa disebut dengan kata-kata yang terwakili maknanya oleh kata yang lebih umum. Contohnya, kendaraan hiponimnya motor, mobil, sepeda. Bagian yang H,
Repetisi. Repetisi berasal dari bahasa Latin repetitio, yang berarti kembali, lagi, atau dan petere, mengarahkan, sehingga arti dari kata repetisi ialah mengulangkan kembali. Majas repetisi merupakan kelompok majas berulangan. Bilangan ditinjau dari bentuknya, dan jika dilihat dari maknanya, majas repetisi digolongkan menjadi majas penegasan. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana. Bagian yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Yang keempat, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Yang kelima, konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita, pengarang sering menggunakan sudut pandang kata aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang menggunakan sudut pandang dia atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Sekali menggunakan sudut pandang tersebut harus konsisten dari awal hingga akhir cerita. Jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik lalu diikuti informasi pengembangan. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-ciri paragraf induktif diawali dengan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas untuk mendukung gagasan utama atau simpulan yang terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf deduktif-induktif biasanya diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulang dari gagasan utama. Keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jenis ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, diikuti gagasan utama lalu ditambah penjelas lagi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, paragraf ide pokok penyebar. Paragraf dengan ide pokok penyebar tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh bagian atau tersirat pada setiap kalimatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.